Biasanya Bapak Ibu sering sholat malam, sekarang payah sholat malam. Leita jagonya Pak, cuman menggorakkan badan nak ambil uduk tu nak tanggung bareknya dah. Leita rasa itu. Letih badan, capek luar biasa, tapi orang menjanjikan uang di ujung sana. Bergerak nggak badannya? Hah? Hilang capek latihan tadi? Kenapa? Aduh piti. Ada duniawi di sana, tapi ada surga di depan mata, terhalang untuk mengejarnya. Kenapa? Karena hati kita dikuasai oleh syaitan. Debu-debu kabut dosa itu menempel di batin kita. Itu yang menyebabkan kita jadi malas. Jadi sederhana saja Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai malas baca Quran, kalau kita sudah malas sedekah, kalau kita sudah malas ke masjid, kalau sudah malas berzikir dan bertasbih, beristighfar kepada Allah, itu pertanda hati kita sudah mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga jangan sampai dia berpaling, dan hibur dengan kekuatan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Imam yang kita hormati, para alim, tuan guru, cadik pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Munawwarah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah di subuh yang berkah ini, kembali Allah pertemukan dan jumpakan kita. Sejak hampir 2 bulan tidak berjumpa, Ramadan, Syawal, hari ini sudah Zulqa'dah. Seyogianya sebulan yang lalu kami sudah dijadwalkan, qadar Allah, miskomunikasi waktu itu, karena saya menyangka belum mulai, maka ada jadwal juga di tempat lain, tapi karena kesepakatan kita, maka jadwal tempat lain kita kosongkan, fokus kembali bahwa setiap Sabtu subuh pekan terakhir adalah di masjid kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana memupuk keimanan kita agar kemudian tetap konsisten dan stabil? Walaupun pembahasan tentang kajian keimanan sudah sering dibahas para guru-guru kita dan Bapak Ibu pun sudah paham, tapi izinkan kami mengulang kembali tentang rahasia bagaimana kemudian kita bisa mencapai titik iman yang stabil itu. Ada beberapa rumus yang ditawarkan, baik apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pegangan dan pedoman kita untuk sampainya kita kepada posisi keimanan dan ketakwaan yang stabil. Karena perjuangan untuk mencapai nilai ketakwaan itu sudah kita lakukan dan selalu kita lakukan. Bahkan saudara-saudara kita yang hari ini sedang berhaji, selalu modal yang diingatkan
oleh para guru kita mengutip dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, modal yang terbaiknya adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ketika saudara-saudara kita yang berhaji hari ini, ibadahnya ibadah yang sangat besar, yang memadukan ibadah jasadiyah dan ibadah maliyah. Orang yang berhaji itu tidak cukup fisiknya yang berangkat, dia berkorban terhadap harta. Tidak cukup hartanya yang dikorbankan, dia juga korban terhadap fisiknya. Bahkan waktu yang dikorbankan begitu lama. Yang tawaran dan puncak kejayaan, kehormatan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berhaji itu tidak tanggung-tanggung. Yani apa yang disebutkan Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u ilal jannah. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u ilal jannah. Satu umrah kepada umrah yang lain yang menghapuskan dosa di antara dua umrah yang dilakukan, dan haji mabrur itu tidak ada balasannya kata Nabi kecuali surga yang dijanjikan. Surga yang dijanjikan itu adalah tujuan pencapaian puncak dari semua ikhtiar dan doa yang kita lakukan. Tetapi orang yang berhaji itu apabila dia telah mengorbankan hartanya, kemudian dia telah mengorbankan bagian dari upaya ketangguhan fisiknya, bahkan waktu yang begitu lama, tetapi ketika mereka hadir bukan karena Allah, tidak membawa nilai ketakwaan, sesungguhnya mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berhaji itu, dia harus memahami kalimat talbiyah yang dilafazkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau dia paham apa yang dibaca itu adalah dia sedang menjadi tamunya Allah di tengah jutaan kaum muslimin, mereka diberikan kehormatan, diberikan kelapangan sehingga tercatat dan kemudian diberikan porsi untuk berangkat pada tahun ini. Ketika mereka mampu memahami kalimat talbiyah itu, maka tangisan air mata dalam makna syukur dan harap yang tinggi kepada Allah akan selalu mengiringi kalimat talbiyah yang mereka baca dari saudara-saudara kita yang sedang berhaji pada hari ini. Tetapi kaum muslimin, kalau jiwanya tidak hadir karena Allah dan ketakwaan, Allah akan mengatakan kepada mereka, la labbaik wa la sa'dai. Allah tak menerima mereka hadir di tanah sucinya. Alangkah ruginya. Maka begitu esensi pentingnya nilai ketakwaan dan keimanan, maka dikaitkan dengan semua amal apapun kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita wajib memiliki nilai ketakwaan dan didasarkan iman yang tangguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana rahasia untuk mencapai titik iman yang stabil itu? Yang pertama, Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk selalu membanyakkan membaca doa ini. Doa itu sudah hafal oleh kita, cuman terkadang lupa kita mewiridkan setiap doa kita. Apa doanya Bapak Ibu? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Pendek atau panjang doanya? Pendek. Tapi kalau doa ini direnungkan kaum muslimin, ini akan menggetarkan jiwa kita. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, atau sabbit qalbi ala dinik kalau sendiri. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu, dalam ketaatan terhadap agamamu. Satu kali Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau banyak membaca doa ini? Doa apa yang dimaksudkan oleh Ummu Salamah? yakni doa engkau membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Sampai Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah. Saking seringnya dia mendengarkan Rasulullah membaca doa itu kaum muslimin, sampai Ummu Salamah penasaran. Sebabnya di apa engkau ya Rasulullah acuk membaca doa itu? Kenapa engkau sering membaca doa ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laysa adamiyun, tidaklah kata Nabi SAW,
Setiap anak Adam itu illa qalbuhu baina usbu'aini fi asabi'illah. Tidaklah hati seorang anak Adam itu, kata Nabi SAW, kecuali berada dalam genggaman jari jemari tangannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Hatinya anak cucu Adam itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a, kata Nabi SAW, faman syaa'a asaba, faman syaa'a aqama, wa man syaa'a azagha. Ketika Allah berkehendak terhadap hati anak cucu Adam itu, maka Allah bisa saja kemudian menjadikan hati seorang anak Adam itu aqama, istiqamah dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Wa man syaa'a azagha. Ketika Allah berkehendak, boleh jadi hati itu dipalingkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki hati kita? Allah. Ibu tahu isi hati ibu, kawan di sebelah samping ibu. Coba ditebak, tengok wajahnya, tebak isi hatinya. Tahu? Ada nggak orang yang duduk di masjid tapi pikirannya di luar masjid? Hah? Kok banyak pula? Jadi yang duduk si kokoh hati di luar sadanya. Ada. Itu ibu menduga namun. Ya kan? Ini hati dalam masjid semua nih. Ini kalau hati tidak dalam masjid itu nampak Bapak Ibu. Kosong aja pandangannya. Ya kan? Ini enggak, ini fokus nih pandangannya. Maka hati kita ini hanya Allah yang tahu. Innahu alimun bizatis sudur. Dia Allah maha alim terhadap apa yang terbetik di hati manusia. Manusia enggak bisa menebak hati seseorang, tapi Allah maha tahu. Maka ketika hati sebagai sentral inti ketaatan kepada Allah dikuasai oleh Allah dan ditundukkan dalam ketaatan, karena kita yang meminta kepada Allah, ikhtiarnya, langkahnya jelas melangkah kepada apa yang Allah rindukan agar hati kita berada dalam ketaatan itu, maka ini yang akan menjaga kualitas iman kita kepada Allah. Kita tahu Bapak Ibu, hati kita ini terkadang tergoncang oleh hawa nafsu. Ada saatnya kita rajin ke masjid, tapi ada nggak rasa malas itu tiba? Pertanyaan saya, kapan rasa malas itu tiba? Hah? Kapan rasa malas itu tiba? Ketika hati kita sudah diselimuti oleh kabut kemaksiatan. Kalau kabut kemaksiatan itu sudah menempel di hati kita, itu rasa malas pasti muncul. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dominasi terhadap kemaksiatan itu lebih banyak menguasai hati kita, berpalingnya kita kepada dosa lebih banyak ketimbang ketaatan kepada Allah, itu kemalasan pasti muncul. Sebab apa rumusnya? Sebab dosa itu semuanya menghalangi kita untuk tunduk kepada Allah. Karena apabila hati kita lebih dominasi dosanya, maka syaitan yang akan menguasai. Kalau syaitan yang menguasainya, syaitan senang nggak kepada taat? Tidak senang setan kepada taat, maka dihalangi kita untuk taat, maka dibuatnya kita malas menuju kepada ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jujur kita mengatakan. Biasanya Bapak Ibu sering sholat malam, sekarang payah sholat malam. Leita jagonya Pak, cuman menggorakkan badan nak ambil uduk tu nak tanggung bareknya dah. Leita rasa itu. Letih badan, capek luar biasa. Tapi orang menjanjikan uang di ujung sana, bergerak nggak badannya? Hah? Hilang capek latihan tadi? Kenapa? Aduh piti. Ada duniawi di sana, tapi ada surga di depan mata, terhalang untuk mengejarnya. Kenapa? Karena hati kita dikuasai oleh syaitan. Debu-debu kabut dosa itu menempel di batin kita. Itu yang menyebabkan kita jadi malas. Jadi sederhana saja Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai malas baca Quran, kalau kita sudah malas sedekah, kalau kita sudah malas ke masjid, kalau sudah malas berzikir dan bertasbih, beristighfar kepada Allah, itu pertanda hati kita sudah mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga, jangan sampai dia berpaling, dan hibur dengan kekuatan doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Al-Quran mengajarkan doa yang luar biasa kepada kita. Tadi kita bacakan di muqaddimah ceramah, saya baca juga dalam ba'da salat tadi kita pimpin doa. Apa doa itu? Terdapat dalam surah Ali Imran
ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami jangan engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan petunjuk kepada hati kami. Wahab lana min ladunka rahmah, karuniakan kepada kami dari sisimu rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, engkaulah zat yang maha memberikan karunia. Coba lihat, karunia apa ini maksudkan? Karunia kesikohan, keistiqomahan dalam hidayah dan ketaatan kepada Allah. Karena nikmat yang paling besar dalam kehidupan seorang mukmin ini bukan harta, Bapak Ibu. Bukan jabatan yang tinggi. Bukan anak banyak. Bukan sekadar badan sehat. Nikmat yang paling puncak dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah nikmat hidayah. Faman yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau mereka dan kita semua sudah mendapatkan hidayah, itu yang akan dijaga sampai akhir hayat kita. InsyaAllah tidak ada yang menyesatkan kita. Tapi kalau jalan sesat itu yang kita tempuh dan tidak mau berubah kepada jalan hidayah, dikhawatirkan sampai dia mati dia tak mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW bersedih ketika pamannya meninggal dunia, bukan karena matinya saja, tetapi lebih dari itu karena pamannya mati tidak mendapatkan hidayah. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Paman, ucapkan kalimat ini. Kalau engkau baca kalimat ini, paman, engkau selamat di hadapan Allah. Dibisikkan Nabi, ditalkinkan terus, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Nabi berharap ketika detik akhir al-khawatim, penutup usia pamannya, masih ada celah hidayah diberikan Allah kepada pamannya. Tapi dia sombong, dia angkuh, dia tak mau menerima jalan hidayah itu, maka Allah matikan dia tetap dalam kekafiran dan kekufuran. Bagaimana sedih Nabi? Dialah pembela dakwah Nabi. Dia terdepan dalam memuliakan Nabi SAW, walaupun dia tidak satu akidah. Tetapi Nabi berharap di detik terakhirnya dia mendapatkan hidayah kembali kepada Allah. Tapi ala kulli hal qadarullah, ia ditakdirkan tidak mendapatkan hidayah. Punya anak kaya, hartanya berlimpah, tapi dia murtad. Ibu senang kan? Nyaga piti ibu tiap hari 10 juta, berarti sebulan 300 juta. Tapi nya murtad. Senang tak ibu menerima pitinya? Ayo banal lah. Hah? Nengok pitinya senang. Nah, itu jujur namanya. Tapi nengok inyo tak senang. Allah ingin tunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwa nikmat hidayah itu akan membawa pertolongan tidak hanya nanti di mahkamah Allah, tapi di dunia sudah Allah tunjukkan mana orang-orang yang sikoh dalam agama, mana orang-orang yang komitmen dalam Islam ini. Allah akan tunjukkan dalam keajaiban-keajaiban yang terjadi di depan mata kita bisa menyaksikan. Tapi terkadang orang mengambil ibrah atau tidak. Masjid ini tempat jalan hidayah atau tidak? Coba lihat apa yang terjadi di Lembah Hanai itu. Mana yang dahulu, masjid atau kafenya? Hah? Mana yang di depan, yang harus dilanda oleh air itu lebih awal? Masjid atau warungnya? Masjid. Masjidnya masih kokoh? Warungnya? Kalau
bisa divideokan bagaimana cara Allah menolong rumah yang begitu luar biasa itu, bahkan rumputnya, tanamannya pun tak kena oleh lumpur-lumpur yang dahsyat itu. Dialah rumah seorang imam yang anaknya hafiz Quran. Bagaimana cara Allah membelokkan air itu? Bagaimana cara Allah membelokkan lumpur itu? Allah ingin katakan, hei lumpur, hei air, engkau tentaraku, engkau makhlukku, terserah aku. Allah, engkau selamatkan ya, kau selamatkan rumah imam tu. Jangan kau sentuh. Aku tak ingin dia disentuh. Belok air tu. Bukankah ini ibrah yang Allah tunjukkan kepada kita kaum muslimin? Kenapa masih banyak saudara kita yang masih berat melangkah ke masjid ini? Pada ini jalan selamatnya kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan hidayah. Kenapa lebih lama duduk di lapau ketimbang duduk di surau? Kenapa lebih lama duduk di warung-warung ketimbang duduk taklim di masjid? Bukan tak boleh duduk ngopi di luar sana. Ambo ngopi juga kadangnya Pak. Sobok jo kawan-kawan kan ngobrol sambil ngopi. Tapi apakah ngopi kita meninggalkan kewajiban berjamaah kita? Kalau lama tetaluo mengopi, apalagi tanah tetaluo kata apa itu? Lata duduk, tambah lo batu de minum. Apa dah asik? Bapak ganggu apa? Minum tu yo banyak. Lah balik di situ atau masih di situ gitu? Ala balik. Lain balik ada di situ, nak di situ lah. Berarti kalau balik, alhamdulillah, jalan hidayahnya ada. Kadang-kadang makanya sedih kita, Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu. Rata-rata yang duduk main domino atau tetalu itu umurnya muda-muda atau lagi agak. Bapak kau tahu Ibu? Biasanya kalau Lasroman itu balik pulang ke rumahnya capek malam atau lebih malam? Kau tahu je Ibu? Habis waktu. Padahal sisa kesempatan ini untuk membayar masa lalu yang terlanjur mungkin gelap, tidak tertunjuki kepada jalan yang terang dari hidayah Allah. Allah masih beri kesempatan bagi kita. Maka Allah tunjukkan tu keajaiban ayatnya kepada kita. Aku selamatkan hambaku yang dekat denganku. Aku selamatkan rumahku di mana di situ tempat keselamatan. Aku simbolkan itu kepada kalian di dunia. Kenapa kalian enggak ambil ibrah? Maka jangan undang lagi bala itu datang karena kemaksiatan dan kebencianmu kepada aku, kata Allah. Karena engkau meninggalkan agamaku, engkau berpaling dariku, kata Allah. Tidak. Makanya kita minta sama Allah, la tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan kami nikmat hidayah. Mungkin karena LGBT-nya. Mungkin karena mulai banyak yang murtad. Kebahagiaan kita itu ketika Allah tanamkan iman, merasakan ibadah itu nikmat dan indah untuk kita lakukan, disitulah kebahagiaan. Tapi kalau sudah ada kita yang merasakan ibadah itu menjadi berat untuk kita lakukan, bahkan menjadi sakit badan itu apabila kita tunaikan, itu pertanda iman kita mulai terkikis dalam diri kita. Hati-hati dengan penyakit itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang menggenggam diri kita, hati kita, maka mesti ditundukkan kembali kepada Allah agar Allah kemudian menjaga kestabilan iman dan ketaatan kita. Kita yang tahu tentang diri kita, Bapak Ibu. Mau kita evaluasi atau tidak, terserah kepada kita. Mau kita hidupkan dia dengan dosa, kembali kepada kita. Mau kita suburkan dengan iman dan hidayah, maka disitulah kekuatan yang akan menyelamatkan kita. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat
Ketika Allah kita jadikan pembela kita, ketika tujuan hidup kita adalah Allah, maka Allah yang menjamin diselamatkannya kita dari gelap kepada cahaya. Tapi kalau kita berpaling dari Allah, banyak maksiat dan tak kembali kepada Allah, justru yang terang menjadi gelap gulita. Sekarang hidup kita ini lagi bercahaya atau sedang gelap atau remang-remang? Nanti renungkan aja sendiri Bapak Ibu. Oh, saya udah bercahaya nih Ustaz. Oh, alhamdulillah. Makanya kalau orang bercahaya itu mendengar seruan Allah itu risau dia kalau tak datang. Iya kan? Terlambat aja udah nyesal dia. Kenapa? Dia merasa rugi. Sebagaimana dia memandang ini adalah proyeknya akhirat. Kalau dia tak untung dia rugi. Jangan dibalik. Kalau ada orang mengatakan ketika proyek dunia dia nggak untung, dia merasa rugi, ketika proyek akhirat dia tidak dapatkan, dia santai-santai saja. Ini persoalan pada dirinya. Bukankah hidup ini tijarah? Kita sedang berdagang. Modalnya sudah alokasi atau belum? Ibu sudah dikasih modal nggak sama Allah? Modalnya udah banyak atau masih dikit? Udah sempurna modalnya. Ya kan? Modal sudah alokasi semua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah Allah sempurnakan. Bahkan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat akhir zaman, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemuliaan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahsyat. Bahkan Nabi mengatakan kita ini adalah saudaranya Rasulullah. Nabi rindu kepada kita. Lalu sahabat bertanya, siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Mereka yang hidup tidak sezaman denganku. Mereka tak pernah melihatku, tapi mereka beriman denganku. Siapa dia? Kita ini. Pernah sezaman dengan Rasul? Tidak. Pernah melihat wajah Rasul? Pernah mendengar suara Nabi secara langsung? Kita jauh dari abad dengan Rasul telah kembali, tapi kita tetap beriman kepada Rasulullah. Kita ini saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirindukan oleh Nabi. Ya. Tapi kalau kita mengkhianatinya, itulah jalan yang membuat Allah nanti murka dan Nabi cuek dengan kita. Maka nikmat hidayah itu luar biasa. Kaum muslimin, jaga itu dengan baik. Tugas kita memasukkan nilai-nilai itu kepada diri dan ahli keluarga kita. Walaupun hidayah itu bukan milik kita, tapi adalah milik Allah. Maka barangkali kami sampaikan, kalau ada ustadz berceramah, guru dia di masyarakat, tapi ada keluarganya satu di antaranya yang tidak ikut seperti apa yang disampaikan oleh guru kita itu, apakah ustadznya salah, gurunya salah atau tidak? Ini guru sudah sampaikan ke ahli keluarganya, tapi ternyata ada ahli keluarganya yang tidak ikut atau tidak sesuai dengan cerminan dakwah yang disampaikan gurunya itu. Apakah kemudian guru ini yang salah? Masih ada nggak anggapan masyarakat? Ustadz itu tidak beres, berceramah dan santiang keluarganya. Masih ada anggapan itu? Kenapa anggapan itu kok diteruskan terus? Seakan-akan kami para ustadz nih atau guru-guru nih anggap putih, kalau sudah berdakwah begini mesti keluarganya sesuai dengan apa yang disampaikan. Iya, kita ingin ideal seperti itu. Kita sudah sampaikan, tapi hidayah milik Allah. Bukankah para nabi itu ujian dakwanya bukan orang lain tapi keluarganya, betul? Nabi Adam ujian dakwanya siapa? Anaknya. Anaknya pembangkang pertama. Siapa dia? Dari generasi manusia. Siapa? Qabil. Salahkah Nabi Adam? Enggak salah. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam tantangan dakwanya istrinya juga anaknya? Salahkah Nabi Nuh? Coba salahkan Nabi Nuh. Nabi Nuh tunda terus. Anaknya tidak selesai dia. Bisa begitu? Cuman terkadang terlanjur masyarakat ini menganggap para guru-guru itu putih, sehingga nanti kalau ada ahli keluarganya atau adiknya mungkin adiknya mau itu ceramah ustadz itu mengkareh tapi adiknya mau itu tunggu dulu
Kalau dia sudah mendakwakan ternyata itu ujiannya, jangan hilangkan kebenaran dakwah yang disampaikan guru itu. Kan itulah ujian terhadap hidayah yang disampaikan. Menunjukkan hidayah itu bukan milik kita, tapi terus diingatkan, kan itu dakwah yang mesti digulirkan dan tak boleh dihentikan. Tapi pandangan itu mesti dirubah. Baik Bu? Ya kan? Nah, ini yang harus dilihat secara jujur dalam diri dan masyarakat kita. Maka yang pertama kaum muslimin untuk menjaga konsistensi terhadap keimanan kita itu, maka libatkan Allah dalam setiap munajat kita. Sehingga Nabi banyak mengajarkan doa yang mirip dan hampir sama maknanya dengan doa yang tadi. Di antara doa yang kedua yang diajarkan Nabi adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakan hati ini, hati yang penuh dengan takwa. Seorang Nabi yang maksum masih minta sama Allah hatinya dijadikan hati yang bertakwa. Apa sebab? Begitu khawatirnya Nabi tentang hati yang tak mampu dia kuasai. Ya, apalagi kita Bapak Ibu, ya, yang kadang-kadang mudah berubah, terkadang mudah terayu dan terbujuk oleh hawa nafsu dunia. Oleh karena itu kita sandarkan selalu hati kita kepada Allah, agar dia merasa tenang bersama Allah, hidup dia dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah, dan merasa mati dan sakit hatinya kalau dia sudah jatuh kepada dosa dan kemaksiatan, sehingga rasa itu cepat dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, jadikan ibrah terhadap apa yang Allah tunjukkan terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah dan komitmen dalam iman itu, bagaimana Allah menolong mereka di tengah musibah yang begitu dahsyat, tapi tetap tentara-tentaranya Allah selamatkan dengan keajaiban yang Allah tunjukkan. Secara logika tidak ada nalar yang bisa menerjemahkannya, tapi secara iman, karena Allah yang punya kuasa, tidak ada yang mustahil bagi kehendak Allah apapun yang dia lakukan. Ya, rumahnya diselamatkan, orang-orang yang dekat dengan rumahnya juga diselamatkan, menunjukkan itu ayat-ayat Allah terhadap penting dan mahalnya nilai takwa di dunia sudah membawa keselamatan, apalagi di depan mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling menentukan terhadap kestabilan iman kita itu adalah dengan siapa kita bergaul dan berteman. Ya, insyaallah kita sudah dapat suami yang terbaik, Ibu. Alhamdulillah. Bapak sudah dapat istri yang terbaik? Alhamdulillah. Kalau udah dapat, mantap tuh. Ya Pak. Jadi kalau tidak dapat, Ustaz, jangan bawa juang. Ya bawa juang, nggak tahan. Kalau belum dapat berarti jangan diterjemahkan lain. Kalau belum dapat, itulah jihad kita untuk menjaga dia, supaya dia, pasangan itu kembali standarnya sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi ingat kaum muslimin, kenapa Rasulullah ingatkan betul hati-hati dan elok-elok mencari kawan dan mencari teman, apalagi menjadikan ia sahabat. Kita mungkin boleh berteman dengan siapapun, tapi sahabat mesti dipilih apa yang di standar yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Karena ada ibu yang curhat, Ustaz, ya, dulu laki ambo tu eloknya Ustaz. Jadi kini mulai ndak elok Ustaz. Apa maksud ibu ndak elok? Sejak nyo sering duduk berkawan-kawan di apa-apa yang di lapau itu, nyo lacok pulang malam, larut malam gini Ustaz. Dulu tak pernah dia tahu larut malam pulang. Jam 9, jam 10 itu paling lambat udah bersama di rumah. Ini kadang-kadang jam 1, jam 2, ambola terjago di samping masih bantal guliang, dia baru nampak. Dan laki kau tak nampak. Sejak berkawan di apa-apa itu berubah Ustaz. Itu namanya lingkungan, temannya yang mempengaruhi dia. Dan ternyata mohon maaf Bapak Ibu, main domino itu lama. Iya Pak. Saya dulu di awal dakwah itu, saya masih ingat dulu pernah sampaikan mungkin di sini. Kata teman saya, kalau antum mau merubah bapak-bapak main domino itu, coba lo main domino aja. Masuk kayaknya dulu, duduk aja main domino aja, dakwah di situ.
Iya juga kayaknya. Lama juga triknya. Becu boleh Pak. Ini jujur, ini pengalaman saya nih. Saya duduk menem domino. Dulu, zaman dulu bukan taruh tetalu. Zaman dulu taruh gantung botol di telinga. Botol, dulu kan botol lemon tuh. Ya. Nah, diikat di tali plastik, digantung di telinga. Makin sering dia kalah, makin asik nengoknya, karena lama merah telinga kawan Pak. Itu bersorak tuh. Mana dia kalah terus. Itu yang buat asik. Apalagi sekarang taruh tetalu, lebih asik lagi lah. Ya kan? Asik deh. Jadi saya coba. Ternyata kekuatan saya belum kuat waktu itu. Lama-lama saya rasa enak juga main domino ya. Iko lamu-lamu bukan pancing yang membawa ikan, tapi pancing terbawa ikan. Anda bisa nih. Sadar saya cepat. Tidak bisa saya duduk lagi di situ. Kalau saya teruskan lama-lama, hilanglah wibawa ustadznya. Itu pun sudah pandangannya sudah saya. Lah pandai lo ustadz mendemino kini mah. Lain pandangan, tapi niat kita tadi karena ingin berdakwah, tapi saya enggak mampu saya di situ. Magnet mereka lebih kuat, daya tarik mereka lebih hebat. Maka oleh karena itu, kalau ada teman kita yang biasa bergunjing, lalu kita acuk bakawan dia, lama-lama makanya kalau ada zaman kini Bapak Ibu yang muliakan Allah, maksiat itu lebih canggih ketimbang zaman dulu. Dulu orang ingin bergunjing mesti datang ke rumahnya. Harus ketemu dulu di tepian sungai sambil nyuci pakaian. Paham Ibu? Ibu pernah tepi sungai tinggal? Itu kan sambil menyosah baju tuh, nah, sambil menggundar baju itu nyuci itu tuh. Aib orang. Mesti jumpa dulu, face to face. Temu langsung baru bisa buka aib orang. Sekarang nggak perlu jumpa, ibu di kamar saja tershare semua tuh. Kalau teman Facebookannya, temannya itu orang hobi gunjing, lama-lama dia komen nggak? Ibu mengkomen, mengiyakan, itu sama dengan mereka. Canggih nggak cara dosa sekarang? Canggih, ya kan? Peluangnya lebih dahsyat, terbuka lebar. Maka kalau teman kita itu orang-orang tidak baik, maka kita akan diajak menjadi tidak baik. Kadang-kadang itu susah kalau masuk WA group itu. Saya pernah dimasukkan ke WA group, isinya bapak-bapak. Bapak-bapak ini sering juga ke masjid. Cuman setiap posting selalu cewek rancak lahnya posting. Awak muda, bahana akan tak cali ada awak. Ya Pak. Lama-lama diingatkan, Pak, bisa nggak postingnya nggak ini terus? Kok setiap posting ada cewek rancak seksi? Kan merusak pandangan nggak Bu? Tertengok atau baca lihat? Nah, pasti baca lihat Pak. Akhirnya diingatkan, Pak, nggak usah yang ini lagi postingannya, curang lain. Kalau nggak bisa juga, lama-lama tentu, mohon maaf Pak, saya harus keluar dari grup. Ya kan? Berat Bapak Ibu yang muliakan Allah. Karena nanti teman itu mempengaruhi kita. Maka Allah menyebutkan dalam surah Az-Zukhruf itu, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang berteman di dunia, bahasa kitanya konco pelangkin, sahabat karib, sahabat perangko, bahasa anak muda sekarang besti. Tahu besti? Apa tuh besti? Anak muda tuh ya. Tapi orang tua lah nyebut besti lo gini. Itu besti SMA Ambo tuh cek. Ya kan? Dia berteman bukan karena Allah, tapi berteman karena dunia. Walaupun dia sangat erat dalam persahabatan, sangat dekat dia, tapi pembicaraan mereka justru menjauhkan mereka dari Allah. Maka sungguhnya mereka besok di akhirat saling memusuhi walaupun di dunia berteman. Kalau apa sering berteman orang hobi judi online, lama-lama nyoba tanya, Mbak acara judi online tuh, kamu tidak tahu kamu tuh. Apalagi kalau bercerita, kamu tadi pasang cuma 50, dapat dah kamu 5 juta. Mantap tuh.
Kan judi itu gitu kan? Ya, sengaja dikeluarkannya sekian nomor itu ada yang berisi. Ya, tapi lebih banyak yang tidak beri. Kan kalau dapet asik enggak? Oh sekarang naudzubillah banyak bapak-bapak kita yang terlanda oleh penyakit itu, duduk di warung-warung judi online. Sampai seorang jamaah saya bercerita, Ustaz, iya, abang kandung saya itu nggak mau lagi kerja Ustaz. Dulu dia kerja nasi goreng, jual nasi goreng malam. Sekarang kalau dikasih uang dia nggak mau kerja, maunya judi. Apa kata dia? Ngapain capek-capek kerja nasi goreng, kena panas minyak lagi, lebih baik judi aja. Nah pasang kena besar dapat gitu. Itu kan kalimat syaitan semua yang mempengaruhi mereka, bahaya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati. Besok mereka di akhirat akan saling memusuhi satu sama lain. Ketika yang diajak ini masuk neraka dan tak pernah bertaubat, dia masuk neraka. Lalu apa kata dia di hadapan para malaikat? Jangan masukkan aku ke neraka dulu. Tunggu. Apa sebab? Aku ni begini kena kawanku dulu ngajak. Mana dia? Ajak dia sini. Didatangkan. Betul engkau ngajak dulu? Iya, saya cuma ngajak aja. Kenapa dia mau? Saling memusuhi dia. Tapi orang berteman karena Allah dan karena hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan saling membela di hadapan Allah. Seringlah guru-guru kita menyampaikan, kalau ibu bapak jamaah tidak melihat kami para ustaz dalam surga, maka panggillah kami, serulah kami kepada Allah. Dulu ustaz kami itu, mana dia ya Allah, yang mengajarkan kami kebaikan. Kan kita nggak tahu siapa yang duluan masuk surga. Boleh jadi jamaahnya lebih duluan masuk surga. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berteman karena agama Allah, kita akan saling membela nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu luar biasa. Ketika ibu berteman mengharapkan hidayah dari Allah, maka ibu lihat teman yang tidak baik tapi ibu dakwahi, dia nggak pernah berhijab, ibu datangi, atau hari-hari ulang tahun hari baiknya, ibu hadiahkan dia jilbab, mungkin baju gamis, ibu tulis atau ibu dialog dengan dia. Ya, kami sayang kepada Anda. Kami tak pernah memusuhi saudara. Kalaupun hadiah ini kami berikan, berharap suatu saat ada hidayah yang Allah berikan kepadamu. 10 kali ibu mendakwahinya. Kali yang ke-11 dia mendapatkan hidayah. Hari ini berhijab, bahkan hijabnya sudah bagus, sudah dalam, dan kemudian dia ahli ta'lim, majelis ta'lim, dia menjaga ahli keluarganya. Dulu suaminya tidak dekat dengan Allah, sekarang asbab dia mendapat hidayah, Allah berikan hidayah juga kepada suaminya. Anak-anak juga tertuntun kepada jalan hidayah. Satu keluarga itu menjadi orang soleh semuanya. Siapa yang mengantarkan hidayah itu? Asbabnya ibu yang datang kepadanya. Ketika ibu ini nanti masuk surga, dia akan tanya kepada Allah, aina fulana, di mana ibu fulan yang dulu datang kepada kami, yang menunjuki kami jalan hidayah? Masukkan dia ke surga bersama kami ya Allah. Itu nikmatnya teman. Maka dalam surah Al-Furqan itu disebutkan Allah ketika barisan orang-orang yang zalim itu tidak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan tidak mau bersahabat dengan orang-orang soleh di dunia dan tak mengikuti kesalahan orang soleh itu, mereka akan menyesal selamanya di hadapan Allah. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ketika orang-orang zalim di dunia yang tak menjadikan Rasul sebagai ikutan mereka, tak menjadikan Nabi sebagai rujukan mereka, maka mereka berkata, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Celaka aku ya Allah, kenapa orang saleh di dunia kami, sahabat kami dulu, tetangga kami, masyarakat kami yang saleh itu enggak kami ikuti jalan mereka? Kenapa kami tidak di barisan orang saleh, sehingga kami di barisan orang-orang yang jahat dan tidak bermoral hari ini? Ya, Bapak Ibu, kan dulu kita pernah salah mungkin karena kawan mengajak. Ya, di waktu muda-muda dulu kan itu Pak, ndak ada niat nak menyolong ayam tuh loh. Tapi dek kawan ko preman menyolong ayam sadonyo, lama-lama tabau awak. Kok ditangkok dia polisi apalah sana. Amun ndak ikut memaliong dah Pak, tapi yang di barisan ini cik ikut-ikutnya Pak, masuk enggak?
Kan masuk tuh. Nah, do cerita orang masuk. Ya enggak? Nanti begitu juga nanti di neraka begitu. Masuk. Kenapa kamu ikut? Ya, itu magnet kemaksiatan itu begitu dahsyat. Makanya teman itu berpengaruh, sehingga Nabi mengatakan al-akhillau yawma idzin, apa kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili falyanzur may yukhalil. Agama seseorang itu ditentukan dengan siapanya berkawan, maka tengoklah kawannya, siapa yang dijadikan temannya. Dulu anakku itu baik Ustaz, tapi sejak berkawan dengan kawan-kawannya itu berubah perangainya Ustaz. Dulu nak hobi dia main motor gede itu dan jumping-jumping itu tak pandai dia. Atau narkoba, dia enggak tahu narkoba. Dulu rokok aja pun dia tahu, tapi sejak berkawan dengan lingkungan itu Ustaz, berubah total anakku. Ya enggak? Betul? Itu pengaruh teman itu luar biasa. Maka selektiflah kita memilih kawan. Kalau rasanya kawan itu akan mengingatkan kita tentang Allah, maka akrablah dengan mereka. Tapi kalau akan menjauhkan kita dari Allah, sekedar bersehelo saja, tetap berkawan tapi tidak bersahabat sampai merubah keyakinan dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hadirkan lingkungan kita lingkungan yang terbaik. Allah hadirkan keluarga kita keluarga yang terbaik, dan satu fikrah, satu pemikiran dalam satu jalan akidah yang benar, sehingga lurus jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Suami yang saleh, istri yang salehah, anak yang saleh dan salehah, zurriyatan minas salihin imaman lil muttaqin. Kata Nabi, auladan abraran, anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau itu yang terjadi, inilah jalan yang akan membersamai kita suatu saat berkumpul dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, dia akan dibangkitkan bersama orang-orang soleh dan orang yang taat juga. Orang yang ahli maksiat dan tak pernah bertaubat, besok akan dibariskan bersama barisan mereka juga. Akan dibangkitkan bersama Abu Lahab, akan dibangkitkan bersama Fir'aun, akan dibangkitkan bersama Qarun, akan dibangkitkan bersama Haman, di barisan-barisan orang ini laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau dipilih di pihak yang mana kita berdiri nanti di mahkamah Allah, tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Maka teman sangat mempengaruhi diri kita. Ya, mohon maaf kalau teman sampai lalu awak suko marayu awak membisik-bisik harato sekarajonya, terpengaruh tak apa adanya. Maka boleh jadi mereka yang maling sekarang niatnya bukan mau maling, tapi ada pembisik di samping tempat tidurnya. Kalau bang, oto awak selalu berubah doh bang. Bang, masa rumah awak mau dikotarui bang? Bang, banyak abang. Lama-lama goyah enggak? Iya. Maka kan suami istri kan dalam penjara kan sama, gitu. Itu bahayanya. Itu namanya musuh dalam. Mbak aku kalah alasan. Ini berkawan jawab tapi musuh, sebenar musuh. Seselimut jawab tapi menjerumuskan kita. Ya Pak. Makanya kita suami juga jangan jadikan istri kita itu jadi musuh. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita suami menafkahi anak istri kita dengan uang haram, itu sama saja sedang menjadikan keluarga kita jadi musuh bagi kita. Besok di akhirat dia akan nuntut, ya Allah, kenapa kami masuk neraka? Karena engkau makan yang haram. Kami yang haram ini kami sebenarnya enggak tahu juga, tapi kan suami kami yang bawa. Pura-pura enggak tahu aja engkau. Kau kan tahu kan uang itu yang haram kau makan juga. Ya kan? Bu, kalau ibu banyak piti dek suami itu pulang, besok gaji 5 juta, kini ibu ini 50 juta. Senang nanti ibu. Ibu tanya enggak yang 45 juta dari mana? Apa kata laki ibu? Ambil salah, jangan banyak tanya lo lah. Kan mama petang dan minta piti nak banyak. Alah dapat piti banyak-banyak lo tanya. Ambo khawatir bang, le halal tu haram. Jadi tanya lo halal haram yang kita dapat. Iyo juga bang ya. Alah. Itu makanya sama keduanya. Ya kan? Tapi kalau dia berkata 5 jutanya aku makan, yang 45 juta aku tidak sanggup menerimanya. Aku nggak sanggup ke neraka bersama. Kalau itu dakwah ibu, itu menyelamatkan suami. Berat Bapak Ibu. Makanya ar-rijal itu, kami laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu maknanya apa? Menyelamatkan yang dipimpinnya, termasuk menafkahi keluarganya. Oh berat Bapak Ibu.
Berat sekali. Kita beristighfarlah banyak-banyak. Kalau terlanjur uang haram itu kita bawa pulang, kita manusia biasa, maka takutlah kepada Allah. Kalau kita menjadikan ahli keluarga kita disuapkan uang yang haram, maka disitulah malapetaka itu akan terjadi. Solatnya menjadi masalah, ya, ibadah yang lain menjadi tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat Bapak Ibu, ini muliakan Allah. Makanya kadang-kadang kalau ada orang-orang yang jualan gitu ya, kalau ibu orang-orang jualan di pinggir itu, jangan ibu tawar lagi kalau mau beli. Ini sudahlah jualannya cuman 5.000 seporsi, bisa sampai 1.000. Iko nggak tahan. Kalau dia untungnya cuman berapa? 1.000 perak yang diambil untungnya. Ya Bapak Ibu, ini dia sedang belajar untuk menafkahi anaknya uang yang halal, berkeringat dia. Ya kan? Saya ketemu teman-teman dulu tempatnya bergengsi. Ya, di di perbankan konvensional gitu ya, di ribawi. Hari ini dia jual mie balap. Banyak tuh mie balap. Saya suka mampir. Bang, apa dulu kerja bang? Dulu gaji ambu gak dampak sampai 30 juta. Kok ikut kerajo? Tak sanggup saya menjawabkan uang riba ke anak saya. Ini berapa dapat? Cuma 5 juta. Tapi dengan 5 juta anak istriku bahagia. Dulu 30 juta, acu ambu cakap berkelahi di rumah. Ya nak? Betul nggak itu? Sesuatu yang panas akan membawa suasana yang panas, tapi sesuatu yang berkah akan melahirkan kedamaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.